Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran ke-33 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Perikopnya berjudul Musa di hadapan kemuliaan Allah. Dan renungan pagi ini saya beri judul Menyaksikan Anugerah Allah. Mari kita membuka Alkitab kita. Berkatalah Musa kepada Tuhan, "Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang kiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri." Lalu Tuhan berfirman, "Aku sendiri akan berjalan bersertamu dan memberi ketentraman kepadamu." Saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat konteks situasi pada saat itu. Musa adalah satu-satunya orang yang memiliki relasi langsung dengan Allah untuk mendapat petunjuk saat memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian sesuai dengan jalan-jalan yang Allah kehendaki. Pada waktu itu, Allah telah menjauh dari bangsa Israel karena peristiwa patung lembu emas itu. Sedangkan tanpa pimpinan Allah melalui Musa, bangsa Israel artinya akan berjalan tanpa arahan di tengah padang gurun. Saudara, itu sama saja dengan perjalanan menuju kebinasaan. Karena perjalanan di tengah padang gurun tidaklah mudah. Mereka bukanlah rombongan kafilah yang ahli dalam perjalanan atau mengenal jalur yang aman atau jalur yang melewati sumber air sehingga mereka bisa bertahan dalam perjalanan. Belum lagi jika bertemu dengan suku lain atau melewati satu daerah yang sudah dihuni, mereka bisa saja diserang atau harus berperang. Menyadari hal itu, Musa merasa takut dan gentar. Jika Allah bisa menolak untuk tinggal di tengah bangsa Israel yang begitu besar namun keras kepala, apalagi terhadap seorang manusia seperti Musa. Musa menyadari bahwa hanya kasih karunia Tuhanlah yang membuat dia luput daripada murka Allah. Saudara, Musa mampu melihat anugerah Allah bahkan di tengah hukuman yang dijatuhkan kepada bangsanya. Dalam masa penghukuman itu, Musa menyaksikan bagaimana Allah tetap menunjukkan kasih dan kemurahan kepada bangsa Israel melalui kepemimpinan dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak merasa lebih baik dari bangsanya. Musa menyadari karena kemurahan Tuhanlah ia dapat tetap memimpin bangsanya dengan setia dan taat. Itu semua agar bangsa Israel dapat selamat sampai tanah perjanjian sesuai dengan kehendak Allah. Nah saudara, jika saat ini saudara seperti Musa dalam keadaan yang baik-baik saja di tengah dunia yang penuh dosa dan kekacauan, ingatlah bahwa semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Allah pasti memiliki tujuan lain di luar diri saudara, yaitu untuk kemuliaan namanya. Mari saudara, kita memaknai keadaan ini sebagai anugerah, agar hati saudara semakin peka terhadap kebaikan dan kasih-Nya. Hati yang selalu tertuju kepada Allah akan mampu melihat anugerah Allah dan kasih Allah, bahkan saat dalam situasi penghukuman atau didikan Allah. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mampukah saudara tetap menyaksikan anugerah Allah dalam semua keadaan kehidupan saudara? Percayakah saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan dari pelajaran pada firman Tuhan pagi hari ini. Kami bisa melihat Tuhan bahwa dalam segala sesuatu selayaknya kami terus memandang Engkau Tuhan. Dan kami terus melihat bahwa dalam keadaan apapun juga Engkau tetap beranugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Tuhan, ajar kami untuk bisa senantiasa menyaksikan anugerah Allah di dalam semua aspek kehidupan kami, Tuhan. Bahkan dalam aspek-aspek dalam kami ketika saat kami dididik oleh Engkau, aku dihukum oleh Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau tetap menjagai kami, Tuhan, dan membuat mata kami bisa melihat bahwa di balik semuanya itu Engkau tetap beranugerah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan Engkau. Terima kasih. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa memampukan kita untuk bisa menyaksikan anugerah Allah. Tuhan Yesus memberkati.